comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa di pagi yang indah ini. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Haleluya. Mari untuk menyambut renungan di pagi ini, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, hidup kami melekat dengan firman-Mu. Bahkan tidak akan bisa terpisahkan. Itu sebabnya kami membutuhkan firman setiap saat. Mari Tuhan, di pagi yang indah ini, beritakanlah firman-Mu, supaya kami bisa mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan di pagi ini, yaitu pendengar atau pelaku. Terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah saudaraku yang terkasih, menjadi pendengar merupakan sebuah pekerjaan yang paling mudah, sekalipun banyak orang tidak menyukainya. Dan kebenaran ini ikut terbawa di lingkungan gereja. Banyak orang hanya senang mendengar khotbah dan juga pengkhotbahnya. Namun sayang, kesukaan tersebut berhenti hanya sampai posisi mendengar saja. Itu sebabnya mereka hanya dapat mengingat gaya, lelucon, dan penampilan pengkhotbahnya saja. Tetapi saat kita bertanya tentang isi dan pesan khotbah, mereka tidak dapat menguraikannya. Hal ini disebabkan pikiran mereka telah disita oleh hal-hal yang menyenangkan panca indera. Nah, oleh karena itu, orang-orang seperti ini, meski telah lama menjadi pengikut Kristus, serta sudah terlalu banyak mendengar khotbah dalam cara hidup lama, tetapi mereka tidak pernah kelihatan berubah sifat tingkah lakunya sehari-hari. Nah, mereka disebut pendusta. Kenapa? Ya, karena mereka merasa diri sudah berbuat kebaikan, mendengar dengan baik. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti apa yang dikhotbahkan, sebab perhatian mereka lebih memperhatikan yang lain daripada isi daripada khotbahnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kalau kita hanya menjadi pendengar saja, itu berarti kita menipu diri kita sendiri dan kita menjadi seorang pendusta. Nah saudara, Rasul Yakobus melihat dengan sangat jelas akibat dari hanya mendengar tersebut. Itu sebabnya dia berpesan kepada orang-orang percaya yang menerima suratnya, supaya pendengaran pada firman Tuhan harus ditingkatkan dengan jalan melaksanakan ajaran firman tersebut. Rasul Yakobus pasti masih sangat menghargai kepada ajaran yang pernah Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya, seperti tertulis di dalam Injil Matius 7 ayat 26-27. Dalam ayat-ayat ini saudara, Tuhan Yesus dengan sangat tegas memberitahukan akibat yang dialami
oleh orang-orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Mereka seumpama orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena itu, saudara-saudara, ketika pencobaan datang, maka pada akhirnya mereka mengalami yaitu kesukaran dan akhirnya bangunan rumahnya roboh. Maka dengan mudah mereka akan tumbang rumahnya itu. Mereka akan meninggalkan Tuhan dan mengikuti kesenangan daging. Tetapi mereka yang mendengar firman dan berjuang melakukannya tidak akan mudah tergoda dan berbagai kesenangan dan kesulitan yang datang. Nah, saudaraku yang kekasih, bahkan ketika badai melanda, rumah bangunan mereka tetap berdiri dengan kokoh dan kuat. Bagi mereka, menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan utama dibanding kesenangan sesaat. Memang menjadi pelaku firman bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Menjadi pelaku firman itu sangat sulit bagi daging, sebab kecenderungan daging ini adalah kejahatan semata-mata. Walaupun demikian, bukan berarti tidak mungkin untuk menjadi pelaku firman. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan kecintaan yang kuat kepada firman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya marilah kita berjuang untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus mengingatkan kita hari ini untuk menyatakan firman yang telah kita dengar dalam perbuatan sehari-hari, karena kita adalah seumpama surat-surat Kristus yang terbuka. Sebab memang kita hanya diselamatkan oleh iman, yaitu iman yang menyatakan dirinya melalui ketaatan dan buah dari orang-orang beriman yang tersebut. Haleluya. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Mendengar firman adalah baik, namun terlebih baik jika itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Roh Kudus memberi kami kekuatan agar setiap firman yang kami dengar, kami aplikasikan lewat hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman. Ampunilah kami kalau kami ketika mendengar pengkhotbah, kami hanya mementingkan melihat gayanya, penampilannya, leluconnya, tetapi isi khotbah tidak kami pentingkan, sehingga kami hanya mengingat gaya hidup daripada si pengkhotbah dan leluconnya, daripada mengerti dan memahami isi daripada khotbahnya. Ampunilah kami. Dan untuk selanjutnya, kami mau bertekad menjadi pelaku firman, mengaplikasikan firman yang kami dengar lewat kehidupan sehari-hari. Kami serahkan sepanjang hari ini seluruh keluarga kami, bahkan usaha pekerjaan kami, biar Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.